SBY ingin main api, Muldoko beri peringatan sebelum habis kesabaran. Penulis X Hardy. Pelan-pelan tapi pasti KLB Partai Demokrat sedang menuju untuk terjadi. Terjadi atau tidak, biarlah nanti kita yang akan menyaksikannya. Kemarin seorang pria mengaku sebagai komandan Satgas Raja Wali Partai Demokrat menyusup ke dalam acara pers kubu memasukkan AHY. Pria tersebut mengaku bernama Manatap Simanjuntak. Tujuannya adalah untuk mewujudkan rencana luar biasa atau KLB yang diusung oleh penyelenggara acara. Senior politikus Partai Demokrat Damrizal mengatakan pria itu merupakan utusan dari DPP Partai Demokrat. DPP KMD Partai Demokrat diketahui menggelar dukungan generasi muda Demokrat, organisasi sayap Partai Demokrat atau pemilik suara di Kongres untuk pelaksanaan KLB. Mereka menginginkan KLB, bahkan ada yang meminta maaf AHY mundur terhormat. Ada juga yang memberikan tantangan kepada AHY untuk menggelar KLB. Sementara itu, SBY turun gunung. Dia meminta agar kader yang terindikasi ingin melakukan kudeta yang diusir, tapi lagi-lagi nama Muldoko disenggol, dan sepertinya Muldoko sudah mulai tipis kesabarannya. Dia mengeluarkan ultimatum setelah disebut-sebut menjadi dalang di balik isu kudeta Partai Demokrat. Ini adalah respon dari tudingan SBY yang menyebut dirinya terlibat. Janganlah menekan saya diam. Jangan memaksa dan menekan, saya ingin mengingatkan semuanya, begitu kata Muldoko. Muldoko dirinya sangat mungkin melakukan langkah-langkah ke depannya. Saya ingin mengingatkan karena saya bisa sangat mungkin melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini. Jadi saya berharap jangan melawan saya, seperti tadi saya katakan, begitu kata Muldoko. Dia mengingatkan dirinya memiliki hak untuk melakukan langkah-langkah yang dia yakini. Saya tidak tahu situasi itu, saya pesan seperti itu saja. Karena saya punya hak seperti apa yang saya yakini, itu saja. Muldoko sepertinya tidak senang terus disudutkan seperti itu. Perkara apakah Muldoko seperti yang dituduhkan oleh Demokrat? Saya tidak mau ambil pusing. Yang jelas ultimatum Muldoko ini cukup menarik kalau dipikir-pikir. Apa yang mau dia lakukan jika dia sudah tidak tahan lagi? Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, Muldoko bisa melaporkan Demokrat atau SBY dengan tuduhan yang merusak nama baik. Kemungkinan lainnya adalah mungkin saja Muldoko sekalian main tabrak. Di sisi lain, SBY sepertinya salah sasaran melancarkan serangan kepada Muldoko. Masalah terbesar Demokrat krisis Muldoko, tapi sebagian kader dan senior yang lain ingin mengembalikan jalur partai ke arah yang benar. Mereka sedang mengumpulkan kekuatan dan momentum agar terlaksananya KLB. Kalau saya prediksi, KLB ini adalah hal yang cukup berbahaya buat posisi AHY. Bisa saja dia bertahan dan lolos, tapi resikonya juga deg-degan. Mereka yang menginginkan KLB pasti sudah paham kalau ini akan mengubah kepemimpinan dan arah partai ke lapangan. Kalau KLB berhasil digelar, tidak peduli rumor apapun yang diadakan, satu hal yang pasti AHY berada di posisi goyah. Sekarang tinggal adu kuat-kuatan saja antara KLB iya atau tidak. Terjadi tarik ulur antara yang pro dan yang kontra. Tugas SBY harusnya meredam gejolak ini dan merangkum semuanya, bukan asal menembakkan peluru ke pihak lain. Lagi pula ini cukup jelas mirip dengan jurus pencitraan agar masyarakat bersimpati. Jurus terjolimi kembali dimainkan agar dikasihani. Satu pertanyaan penting lainnya adalah kenapa SBY turun gunung? Jelas karena AHY tidak sanggup menghadapi badai ini sendirian. Yang artinya secara tersirat menunjukkan kemampuan AHY yang belum lulus, masih butuh uluran tangan dari bapaknya. Tapi ada satu hal yang cukup menarik. Kader muda Demokrat mendorong nama Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, didampingi Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas sebagai Sekjen.
Bisa saja ini adalah aspirasi dari mereka dan bisa saja sesuai kubu SBY sebagai upaya untuk melengsarkan AHY. Apalagi ada nama Ibas sebagai calon sekjen. Pertanyaan lainnya, ada yang bertanya bagaimana kalau memang Muldoko mengincar posisi tersebut. Andai-andai saja, kalaupun misalnya benar itu terjadi, sebenarnya Muldoko memilih peluang yang kecil. Hasil survei terbaru dari LSI menunjukkan elektabilitas Muldoko sebagai capres adalah 0,0%. Baik, terima kasih. Sekian berita terkini. Untuk kilas berita lainnya silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga untuk like dan share di sosial media Anda. Terima kasih dan sampai jumpa dalam berita selanjutnya.